Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku, semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala kepentingannya, diangkat derajatnya, dan dibukakan pintu rezeki yang melimpah dari segala penjuru, dan tentunya berkah yang saat ini masih memiliki amanah atau hutang, dilunaskan amanah-amanahnya, dan yang memiliki usaha, dilariskan jualannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah. Di video kali ini saya akan share tentang bagaimana cara memanggil uang atau menarik uang yang akan merubah hidup Anda 180 derajat. Jadi, tonton video ini sampai habis agar Anda mendapatkan pemahaman dan ilmu baru yang sangat bermanfaat dan penting ini. Yang penting Anda mau mempraktikkan ini dan yakin tentunya. Nah, apakah uang bisa ditarik? Jawabannya sangat bisa, sahabatku, asal Anda tahu caranya. Jadi Anda simak video ini sampai habis agar paham dan tahu cara melaksanakan amalan ini nanti. Seperti yang saya share, supaya Anda juga bisa merasakan mempunyai uang yang banyak. Amalan ini sangat simpel, karena Anda bisa melakukannya tanpa harus berpuasa terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Tidak, waktunya sangat singkat. Jadi cukup singkat dan efektif, tapi efeknya sangat luar biasa, akan merubah hidup Anda. Jadi fadilahnya setelah merutinkan amalan ini sangat luar biasa. Yang namanya rezeki, yang namanya uang, itu selalu ada, dan rezeki itu seperti datang dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi min haitsu la yahtasib. Usaha Anda yang tadinya sepi, setelah melakukan amalan ini dengan rutin, maka usaha Anda akan bangkit kembali. Subhanallah, ini bukan karena saya bisa dengan sendirinya, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ridhanya Allah, karena saya nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Yang penting saat kita menjemput rezeki itu sesuai jalannya, dengan relnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah atas maunah yang Allah berikan melalui amalan ini, isi dompet saya nggak pernah kosong. Tabungan di rekening juga selalu terisi uang, dan alhamdulillah serba cukup. Amalan ini benar-benar saya amalkan, dan saya sudah merasakannya sendiri. Jadi dengan amalan ini, kita bisa menarik uang atas izin Allah, dan hasilnya sangat luar biasa. Tentunya harus diimbangi dengan bekerja keras juga. Jadi sayang sekali kalau Anda sudah menemukan video ini, tapi hanya melihatnya saja tanpa mempraktikkannya, tanpa mengamalkannya. Jadi biar Anda juga bisa mendapatkan rezeki seperti saya, bahkan bisa lebih yang Anda dapatkan nanti. Uang yang Anda tarik nantinya melebihi saya, bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini. Mungkin ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Anda petunjuk yang nantinya bisa merubah hidup Anda lewat video ini. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe, Anda bisa subscribe channel ini, tekan tombol like-nya, tombol jempolnya, dan Anda aktifkan tombol loncengnya juga, biar tidak ketinggalan jika saya membagikan video terbaru. Anda juga bisa menulis hajat Anda, doa Anda di kolom komentar. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena kata-kata yang diucap, kata-kata yang dibaca itu sama seperti doa. Jadi harapannya agar hajat Anda bisa lekas terkabul. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan amalan ini, Anda bisa menyisihkan sedikit waktu Anda di pagi hari. Jadi, amalan ini harus dilakukan di awal hari, pada pagi hari, dengan mengucapkan Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam.
Setelah itu baru meminum air putih, lalu mulai bersuci dan sholat qobliyah subuh 2 rakaat dan menunaikan sholat subuh. Setelah itu membaca zikir, wirid, dan sholawat tentunya. Setelah itu baru Anda bisa mengamalkan amalan penarik uang ini. Jadi Anda bisa memegang uang yang Anda miliki. Terserah Anda ambil uang yang ada di dompet Anda berapapun nominalnya, karena semua uang ini sama, memiliki energi. Kita juga adalah energi. Jadi setiap energi itu bisa saling tarik-menarik. Kalau energi yang kita hantarkan positif, maka frekuensinya juga positif. Ya, hal-hal positif, hal baik itu juga akan tertarik pada Anda, datang pada kita. Lalu Anda pegang uang Anda dengan keadaan yang masih suci, mempunyai wudhu tentunya, dan Anda menghadap ke arah kiblat. Kemudian Anda bisa ucapkan pada uang tersebut, pada uang yang sudah Anda pegang itu, dan Anda tatap, lalu Anda ucapkan Alhamdulillah. Jadi benar-benar Anda tatap, Anda resapi, Anda maknai, Anda syukuri uang yang ada di hadapan Anda tersebut. Alhamdulillah, sudah Engkau titipkan uang ini padaku ya Allah. Jadi benar-benar Anda syukuri. Kenapa Anda harus mengucapkan Alhamdulillah? Karena banyak di antara kita ini seringkali kurang mensyukuri atas uang yang sudah kita miliki. Sehingga uang yang kita dapatkan ini, sehari ada yang dapat 70.000, ada yang dapat 100.000, dan ada yang dapat 200.000. Itu karena belum terbiasa menghargai uang. Jadi uang itu cepat habis, hanya lalu lalang saja dalam hari-hari kita. Jadi habis mendapatkan uang, ya habis lagi. Jadi seperti itu terus-menerus. Nah, ingat, kalau uang ini memiliki energi, kita manusia semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Biar nantinya kita bisa menarik uang, karena yang kita tarik adalah uang. Bukan berarti saya sama Anda mencintai uang teman-teman. Bukan seperti itu. Uang bukan nomor 1, tapi nomor 2 sampai yang ke 100 itu butuh uang, teman-teman. Jadi harus kita syukuri, ucapkan Alhamdulillah, biar uang ini juga makin bertambah, baik nominal ataupun jumlahnya. Jadi konsepnya itu, jika Anda mau bersyukur menghargai uang yang Anda miliki, energi positif yang Anda pancarkan pada uang ini, maka frekuensi yang positif inilah nanti yang melingkupi hari-hari Anda. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di surah Ibrahim ayat ke-7, yang artinya, ingat ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih bahkan keras. Jadi patut kita syukuri dan hargai berapapun uang yang kita dapatkan, agar uang ini nantinya rezeki berupa uang ini makin bertambah, teman-teman. Jadi jika selama ini kita kurang bisa menghargai uang, mensyukuri uang yang sudah kita miliki, jadi jangankan uang banyak, punya uang sedikit saja itu cepat habis, hanya mampir saja. Bahkan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat pun faedah. Jadi kebiasaan dan pola pikir kita tentang uang itu harus kita ubah, biar kita bisa lebih menghargai yang namanya uang ini. Jadi contohnya saat Anda haus, terus Anda hanya berdoa, "Ya Allah, hilangkan haus saya, ya Allah, hilangkan dahaga saya, ya Allah." Ya enggak akan bisa, pasti masih haus. Tentu Anda harus minum dulu air putih agar haus itu hilang, dan bersyukur kepada Allah sudah menghilangkan rasa haus Anda. Itu adalah bentuk ikhtiar zohir dan ikhtiar batin kita, bukan karena airnya. Jika Anda berpikir setelah minum haus, Anda itu hilang karena air, itu namanya syirik, teman-teman. Yang menghilangkan rasa haus, yang mengenyangkan rasa lapar Anda itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan air dan makanan itu tadi. Nah, begitu juga dengan yang namanya uang yang banyak. Anda boleh meminta uang yang banyak pada Allah, tapi pola pikir Anda tentang uang itu harus Anda ubah agar bisa menarik yang namanya uang. Jadi Anda harus bersyukur, energinya itu harus positif agar bisa menarik uang ini dengan energi yang positif. Dan saat Anda bersyukur, ya enggak hanya diucapkan saja, sekedar di bibir, tapi harus sepenuhnya.
Jadi Anda bisa memegang uang yang Anda miliki. Mulut mengucapkan Alhamdulillah. Hati Anda ikut juga berkata, Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau selalu mencukupiku dengan rezeki berupa uang ini. Anda merasa senang dengan pemberian yang Allah berikan, mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki berupa uang ini, karena yang ingin Anda tarik adalah uang ini. Jadi Anda mencintai apa yang sudah Allah titipkan, mencintai nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu rezeki berupa uang ini, teman-teman. Nah, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya masih Engkau izinkan memiliki uang, walaupun hanya 10.000, 30.000, 70.000, aku bersyukur. Nah, ini yang jarang sekali kita lakukan, teman-teman. Jadi, kehadiran uang ini wajib Anda syukuri. Harus Anda syukuri, dan Anda syukuri juga nikmat yang sudah Allah berikan. Jika Anda ingin uang besar, Anda miliki jutaan, ratusan juta, bahkan lebih hadir dalam kehidupan Anda, bukan berarti uang itu langsung ada di hadapan Anda. Jadi, masih banyak di antara kita yang salah paham bisa menarik uang, lalu tiba-tiba uang itu seketika langsung ada di hadapan kita. Bukan seperti itu. Kalau wali mungkin bisa, karena wali Allah punya karomah. Kalau orang biasa seperti kita ini hanya ketinggalan maunah aja, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menarik uang di sini. Uang itu akan datang dari usaha yang Anda lakukan. Yang jualan tiba-tiba jualannya ramai, laris, lancar, punya banyak cabang, dan punya banyak karyawan. Jadi Anda harus sepenuhnya dalam mengucapkan syukur. Benar-benar paham definisi syukur itu sendiri. Allah sudah berfirman surat Al-Baqarah ayat ke-152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, jadi apa definisi syukur yang sesungguhnya itu? Atas semua kenikmatan yang kita peroleh dari ujung kaki sampai ujung kepala, Allah menyuruh kita kaum muslim untuk selalu mengingatnya. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, baik melalui lisan dengan melafadzkan pujian seperti Alhamdulillah tadi, melalui hati dengan mengingat kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Jadi merasakan senang dan serba cukup atas uang yang sudah kita dapatkan ini, maupun melalui fisik dengan menaati Allah, yaitu menjauhi larangan dan hal-hal yang membentuk maksiat. Apapun itu, baik maksiat yang kecil ataupun besar. Jika kamu mengingatku, kata Allah, aku pun pasti akan ingat kepadamu dengan melimpahkan pahala, pertolongan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi Allah berjanji menjamin kita dunia akhirat. Subhanallah, Allah malah melipat gandakan rezeki kita saat kita mau bersyukur, dan sepenuhnya bersyukurnya itu. Jadi tentunya saat kita sudah taat itu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan perintahnya. Jadi saat Anda sudah mengaku bersyukur, tapi masih sering melakukan maksiat, Anda sering lalai dengan kewajiban-kewajiban Anda, baik kepada Tuhan ataupun sesama manusia, pada istri, pada orang tua, pada anak Anda, itu namanya syukur. Anda masih syukur abal-abal, jadi syukur yang palsu. Jadi kebiasaan Anda, pola pikir tindakan Anda harus benar-benar mencerminkan, benar-benar syukur yang sepenuhnya kalau mau menarik yang namanya uang rezeki. Jadi Anda harus mensyukuri hadirnya uang itu dengan seluruh anggota tubuh Anda. Ini baru yang namanya syukur yang sesungguhnya. Jika Anda bisa bersyukur dengan cara yang saya sebutkan tadi, maka Anda akan menjadi magnetnya uang, bisa menarik rezeki berapapun yang Anda minta. Jadi, uang itu akan Allah titipkan kepada Anda. Ibaratkan keran ya teman-teman. Kalau keran itu kotor, airnya akan tersumbat, nggak akan bisa lancar. Jadi seperti itu juga, kita kalau masih banyak dosa, maksiat, zolim, ya pasti rezeki itu mengalirnya nggak bisa deres. Nah, mulai detik ini bisa Anda praktikkan ya, benar-benar dipraktikkan,
jangan hanya dilihat saja videonya ini. Insya Allah, hidup Anda akan berubah lebih baik lagi, serba cukup rezekinya, jadi barokah. Dan tentunya Anda akan dikelilingi uang, karena Anda sudah menjadi yang namanya magnetnya uang. Jadi syukurnya benar-benar syukur yang sepenuhnya, bukan yang abal-abal lagi. Semoga ini bermanfaat dan Anda bisa semakin dekat kepada Allah dengan serba cukup. Jadi Anda dapat bisa lebih khusyuk dalam beribadah, hati Anda lebih tenang. Bukan malah sebaliknya, hanya karena uang, kewajiban Anda sering ditinggalkan. Perbanyaklah membaca sholawat juga, karena dengan sholawat inilah nanti derajat kita, kemudahan, kelancaran, dan jalan keluar itu Allah berikan. Jadi sholat 5 waktunya juga dijaga. Memperbanyak membaca sholawat juga, karena Nabi Muhammad mengenal kita itu dengan banyaknya sholawat yang kita baca. Jadi semakin kita banyak membaca sholawat, semakin Nabi Muhammad mengenal kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Jadi di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat yang kita hantarkan, karena sholawat yang sudah kita baca. Jadi berkahnya nanti itu di situ. Di dunia kita dijamin oleh Allah, di akhirat kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, di subscribe. Bagi yang belum subscribe, tombol notifikasi, loncengnya dihidupkan, biar enggak ketinggalan jika saya membagikan video-video terbaru. Cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.